Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada, amma ba'd. Jumpa lagi di kajian kisah-kisah Nabi Allah berdasarkan Al-Quran. Tema kita untuk kali ini adalah kisah Ismail alaihissalam. Dalam usia yang masih balita, Ismail sudah memulai perjalanannya menuju kepada Allah. Ibundanya Hajar menggendong dan membaringkannya di tanah. Tempatnya sama persis dengan yang kita ketahui sekarang, yaitu sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah. Pada saat itu, di sana belum ada setetes sumber air pun. Dulu, tempat ini masih berupa tanah tandus. Seluruhnya cuma padang Sahara semata-mata yang menyilaukan pandangan. Pasir terbentang luas memantulkan warna kuning sepanjang mata memandang. Di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hajar memegang erat-erat pakaian Ibrahim alaihissalam tak kala beliau hendak meninggalkan dirinya dan putranya, seraya bertanya-tanya, "Ibrahim, kemana engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni ini? Ibrahim, kemana engkau akan pergi meninggalkan kami? Ibrahim, kemana engkau akan pergi?" Hajar berulang kali mengucapkan kata-kata itu kepada suaminya. Namun Ibrahim alaihissalam hanya diam membisu. Kita tidak tahu pasti bagaimana perasaan beliau tak kala meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang sunyi dari makhluk hidup dan tidak ada setetes air pun itu. Allah telah memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Dan begitulah seseorang yang sangat patuh dengan segala perintah Allah yang diberikan kepadanya. Dalam kisah Israiliyat atau dongeng-dongeng Judaika disebutkan bahwa istri Ibrahim yang pertama, Sarah, cemburu pada istri kedua, Hajar. Maka Sarah berusaha keras untuk menjauhkan Ibrahim dari Hajar dan putranya. Kisah Israiliyat ini adalah dusta. Jika ditelaah kepribadian Ibrahim alaihissalam, akan didapati bahwa Ibrahim alaihissalam tidak akan tunduk pada perintah seseorang kecuali perintah Allah. Mustahil kalau Ibrahim alaihissalam cenderung kepada perasaan cemburu perempuan. Sulit untuk dapat dipercaya kalau sikap Ibrahim alaihissalam dipengaruhi oleh perasaan-perasaan seperti itu. Sebaliknya, sulit juga untuk dapat dipercaya kalau pribadi Sarah dikuasai oleh sifat egois. Dia sendiri yang menikahkan Ibrahim alaihissalam dengan pembantunya Hajar. Agar dari pernikahan itu Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan, sebab dia menyadari bahwa umurnya sudah tua. Dia sendiri yang menikahkan Ibrahim alaihissalam
dan melayani segala kebutuhan suaminya. Segala yang dia miliki diberikan kepada suaminya. Di hatinya tidak ada tempat untuk mencintai orang lain selain cinta kepada Allah Sang Pencipta. Sangat sulit untuk dipercaya dan tidak logis jika Sarah yang bertanggung jawab atas perginya Ismail dan Hajar ke Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Sarah dan Hajar. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih. Al-Quran Surat Hud ayat 73. Masalah yang ada bukanlah masalah kecemburuan perempuan, melainkan perintah ilahi yang hikmahnya masih tersembunyi. Mungkin rasa kaget yang dirasakan Sarah bahkan lebih besar daripada yang dirasakan oleh Hajar ketika Ibrahim alaihissalam menyuruh Hajar untuk membawa putranya pergi bersamanya. Engkau hendak pergi kemana, Ibrahim? Mungkin justru Sarah yang lebih dahulu melontarkan pertanyaan itu kepada Ibrahim alaihissalam daripada Hajar. Namun karena Ibrahim alaihissalam bungkam saja, maka kedua istrinya pun diam. Ada hikmah tersembunyi yang tidak diketahui Ibrahim karena Allah belum menunjukkannya kepada beliau, dan istrinya diam dan bersikap sesuai dengan etika istri para nabi. Lalu inilah kisah tentang Hajar. Di lembah yang sunyi dan tak berpenghuni, hanya ada Hajar dan putranya yang masih bayi. Sebuah lembah yang sangat gersang dan tandus. Inilah Ismail yang masih berada dalam susuan sang bunda. Setelah melakukan perjalanan pertamanya ke jalan Allah, ini adalah ujian bagi Ismail, kendati beliau masih bayi. Sekaligus ujian bagi ayahnya, yang mana Ismail hadir ketika dirinya sudah berusia lanjut. Namun hakikatnya sesungguhnya manusia tidak memiliki sesuatu sedikit pun. Barang siapa mencintai Allah, maka dia akan memberikan dirinya kepada Allah. Dia akan memberikan sesuatu yang dicintai kepada Allah tanpa bertanya. Itulah hukum cinta sejati. Pertanyaan lenyap ketika kita mencintai. Yang berkibar hanyalah bendera kepatuhan. Ibrahim alaihissalam tahu mengapa beliau harus meninggalkan istri dan anaknya di lembah itu. Pasti Allah telah memberitahukan hikmah dari perintah tersebut kepada Ibrahim alaihissalam. Allah hanya memberikan perintah kepada Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim alaihissalam hanya mematuhinya. Dari sini terlihat besarnya ujian. Dari sini tersingkap kedalaman cintanya, dan dari sini terlihat agungnya kemuliaannya. Allah telah menguji kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan sesuatu yang paling dicintainya. Hal ini tidak bermakna cinta Allah kepada Ibrahim alaihissalam atau cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Jiwa Ibrahim alaihissalam kosong dari perasaan yang bersifat manusiawi. Kekuatan cintanya kepada Allah menjadikan dirinya bagai samudra dari perasaan-perasaan manusiawi, lautan yang tak bertepi. Cinta Ibrahim alaihissalam kepada Ismail lebih besar
lebih lembut dan lebih agung daripada cinta para ayah kepada anaknya. Meskipun demikian, beliau tega meninggalkan Ismail di tempat yang tidak ada kehidupannya karena Allah memerintahkan hal itu. Pergulatan batin pasti terjadi dalam diri Ibrahim alaihissalam, dan beliau lulus dalam ujian yang diujikan kepadanya. Beliau lebih memilih Tuhannya daripada putranya. Dan tak kala Ibrahim alaihissalam mencintai putranya lebih dari kewajaran seorang ayah, Allah memerintahkannya menyembelih putranya. Allah tidak menginginkan sesuatu yang lain di hati nabi-nabinya. Barang siapa mencintai Allah, maka dia harus menjadi pecinta yang sejati. Dan pecinta sejati adalah orang yang di hatinya hanya mencintai yang dicintai, yaitu Allah. Ismail alaihissalam mewarisi kelembutan dan kebijaksanaan ayahnya. Sebelumnya, Ibrahim alaihissalam telah berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh." Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 100. Dalam surah lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 101. Ismail alaihissalam berjumpa dengan ujiannya yang pertama pada waktu masih bayi. Ujian tersebut berakhir dengan memancarnya air dari bawah telapak kakinya, sumur Zam-Zam, sehingga ibundanya bisa meminum air tersebut dan Ismail kecil bisa kembali meneguk susu sang ibu. Ismail alaihissalam berjumpa dengan ujiannya yang kedua dalam hidupnya sewaktu usianya masih belia. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Bagaimana kira-kira jawaban Ismail alaihissalam? Beliau tidak bertanya bagaimana bentuk mimpi tersebut. Beliau tidak ingin memastikan apakah mimpi ayahnya itu wahyu atau sebatas mimpi belaka. Beliau tidak mendebat ayahnya atas apa yang dilihatnya dalam mimpi. Beliau berkata kepada ayahnya, "Ya abati if'al ma tu'mar." "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. "Ayah, janganlah engkau bersedih karena diriku. Kesedihan dan keputusasaan tidak akan berjumpa denganmu. Satajiduni insya'Allahu minas sabirin." Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Begitulah
anak yang saleh itu menasihatkan kepada ayahnya yang saleh itu bersabar. Sesungguhnya pihak yang akan disembelih dan pihak yang akan menyembelih adalah orang-orang yang sabar. Dan yang pertama-tama harus bersabar adalah pihak ayah. Itulah bentuk kompetisi antara anak dan ayah. Siapa di antara mereka berdua yang paling besar kesabarannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya dan seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Al-Quran Surat Maryam ayat 54 sampai 55. Demikianlah kisah Nabi Ismail alaihissalam yang disadur dari buku Nabi-Nabi Allah karya Ahmad Bahjat, dan akan dilanjutkan dengan kisah Ismail terkait dengan Ka'bah dan Baitullah pada kesempatan mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.